Di sini saya akan menjelaskan mengenai program client server dengan prinsip socket programming. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang TCP socket. Terdapat dua file Java, yaitu client.java dan server.java. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang client.java. Di sini untuk pertamanya kita harus import dulu library yang bakal kita gunakan, lalu kita membuat kelas client. Nah, pada kelas client di sini kita akan membuat input stream yang pertama. Nah, input stream sendiri adalah variabel yang biasanya digunakan pada aplikasi pada basis data Java, digunakan pada variabel dalam memasukkan inputan sebuah program, biasanya berupa bit. Nah, yang kedua, kita membuat client socket yang menghubungkan ke server dengan port 6789. Nanti pada server juga kita harus memasukkan portnya, yaitu port 6789. Di sini juga terdapat IP address yang menghubungkan ke server. IP address yang sama pada server. Yang selanjutnya, kita membuat output stream ke socket. Output stream sendiri merupakan kelas yang menyediakan cara praktis untuk menuliskan tipe data primitif pada basis data Java. Yang selanjutnya kita membuat input stream ke socket. Nah, selanjutnya juga kita ini membuat sentence nih. Kita ini nanti untuk menerima inputan dari user. Nah, nanti akan ada media pada compiler yang berisikan pesan klien ke server menggunakan ini. Yang selanjutnya mengirim informasi ke server menggunakan output to server write bytes ini. Yang selanjutnya juga kita ini membaca hasil yang dikirim dari server. Jadi klien nanti mengirim dan menerima informasi dari server. Nah, server menerima lalu mengirim ke klien tulisan berupa uppercase. Uppercase sendiri adalah sebuah kata atau kalimat yang terdiri dari huruf kapital. Selanjutnya kita akan membahas server.java. Di sini kita harus import dulu library yang bakal kita gunakan. Lalu kita membuat kelas server. Nah, di sini kita membuat socket dengan nama welcome socket. Nah, ini kan nama portnya juga portnya juga port yang sama pada client 6789. Nah, lalu kita ini. Jadi di sini kita akan menunggu kontak dari server. Nah, menunggu kontak dari klien, maaf. Nah, server sendiri akan menunggu pesan dari server. Jadi dia tidak akan melakukan apapun kecuali menunggu pesan dari server. Nah, yang ini kita membuat input stream ke socket dan juga membuat output stream ke socket. Ini programnya sama seperti yang pada client.java. Di sini selanjutnya kita membaca informasi yang dikirim oleh klien dari socket. Nah, tadi kan si klien juga mengirimkan informasi. Nah, dia akan diolah di sini. Yang selanjutnya kita di sini mencetak ke layar. Jadi nanti di compilernya terdapat from client, terus ada client bla bla blanya. Nah, di sini dia mengubah inputan dari client ke uppercase. Ini akan ada hubungannya dengan yang ini. Itu akan ada hubungannya dengan itu. Nah, lalu selanjutnya ini kita menuliskan hasil yang sudah diubah ke socket menggunakan write bytes lagi ini. Sekarang kita akan mencoba untuk TCP. Di sini saya menggunakan multi-tab yang satu dari Windows. Kita akan menggunakan CMD. Lalu yang satunya kita akan menggunakan VirtualBox untuk Linux-nya.
Kita akan menggunakan terminal. Pertama-tama kita buka dulu filenya. Nah, ini dia, kita klik kanan, lalu kita open in terminal. Kita compile dulu file servernya. Setelah tercompile, langsung saja kita run gunakan command Java. Setelah itu kita kembali ke Windows, kita akan melakukan hal yang sama pada klien. Kita ketik cmd, kita compile dulu. Lalu kita run. Nah, di sini kita udah bisa menulis pesan atau mengirim pesan kepada server. Mari kita coba tes, enter. Nah, di sini kita lihat yang dikirim klien akan muncul di server persis seperti yang terkirim, tes dengan huruf kecil semua. Lalu dari server akan mengirim kembali ke klien dengan format uppercase seperti ini, huruf besar semua. Mari kita coba lagi, kita run. Coba lagi ya. Enter. Nah, di sini terjadi hal yang sama. Klien berhasil mengirim ke server sesuai apa yang diketikkan. Lalu server akan mengirim kembali kepada klien dengan format uppercase. Sekian percobaan dari TCP. Selanjutnya kita lihat UDP. Selanjutnya saya akan menjelaskan server UDP. Yang pertama kita akan import file-file terlebih dahulu, yaitu IO buffer, reader, dan lain-lain. Kemudian masuk ke fungsi kelas utama, yaitu void main. Void main ini inheritance atau terus ke socket exception dan IO exception. Selanjutnya datagram socket dengan port 9876. Setelah itu system out ini merupakan output opsional yang akan muncul apabila program siap digunakan. Scanner SC sama dengan new scanner, ini merupakan instance scanner. Kemudian beralih ke while true, new byte 1024 ini merupakan instant byte receiver. Byte ini akan menjadi sebuah tipe data yang akan mengirim ke paket ke server. Kemudian new datagram paket ini akan menampilkan paket data yang diterima dari klien berupa panjang data, receive buffer. Kemudian ada init address IP, mengambil data IP address dari pengirim. Integer port no, mengambil data port dari pengirim. Setelahnya ada print client dan server. Ini merupakan output paket yang dikirim dari klien, output yang dihasilkan server ini. Kemudian ada string server data, next line, mengambil data server. Kemudian datagram paket, new datagram paket, send buffer, send length IP, port no, yaitu menampilkan alamat, host, serta port. Nah, setelah selesai, apabila ingin menghentikan koneksi, kita masuk ke fungsi if ini. Sama seperti sebelumnya, fungsi atau kelas void main ini terus ke socket exception dan IO exception. Kemudian scanner SC, new scanner, ini merupakan instance scanner, init IP address IP, ini mendeklarasikan IP address klien, yaitu 127.0.0.1.
Datagram socket, client socket, ini instance client socket. Masuk ke while, seperti sebelumnya, new byte ini merupakan instant byte yang akan menjadi tipe data dari yang mengubah string ke bentuk paket-paket ke server. Kemudian ada sistem out print client. Ini akan muncul apabila program dijalankan dan berfungsi untuk memasukkan paket dalam bentuk string yang kemudian akan diubah menjadi byte, paket byte. String client data, kemudian datagram send paket, ini datagram paket. Ini akan mengirimkan data paket IP dan port. Kemudian apabila ingin menghentikan koneksi, masuk ke kondisi if untuk menghentikan koneksi. Apabila koneksi terhenti, maka akan muncul koneksi dihentikan oleh klien. Selanjutnya, datagram paket, receiver paket. Nah, ini menerima data paket yang sudah terkirim. String server data, new string, receive paket. Kemudian ini akan menjadi output informasi server. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba UDP soketnya. Pertama, kita harus mengcompile program klien terlebih dahulu. Seperti biasa. Lalu compile program servernya. Nah, jika sudah seperti ini, maka program server dan program kliennya siap digunakan. Sesi yang pertama adalah milik klien. Klien akan mengirimkan data kepada server. Kita kirimkan tes. Nah, di program server akan menampilkan klien mengirimkan tes. Sesi berikutnya adalah server yang akan mengirimkan ke program kliennya. Kita kirimkan tes 2. Nah, akan muncul tes 2 di program kliennya. Server mengirimkan tes 2. Yang jadi masalah adalah ketika ini sesi milik klien dan yang mengirimkan tetap server, kita coba kirimkan tes 3. Nah, maka tes 3 tidak akan muncul di program klien. Lalu kita mengirimkan tes 4 dari klien ke server. Nah, akan muncul tes 4 di program server dan data yang dikirimkan server tadi, tes 3 tadi, akan muncul setelah tes 4. Begitu juga pada program klien. Nah, ini adalah bukti bahwa UDP ini mengirimkan data dengan tidak terurut atau no sequencing. TCP sendiri dia bersifat reliable, di mana kalau paket terputus dia akan mengulang pengirimannya kembali. Kalau UDP dia unreliable, berarti kalau paketnya terputus maka paket itu dapat hilang. Yang poin kedua, untuk TCP dia mengirimin data secara one to one atau datanya disegmentasi. Untuk UDP sendiri dia karena datanya tidak tersegmentasi sehingga akan memungkinkan terjadi kerusakan saat pengiriman.